warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Pojok Ngobrol kita. Aku Anin dan seperti biasa aku akan ditemani oleh Indah. Halo. Nah, kita berdua ingin ngobrolin hal-hal yang sering kita jumpai di kehidupan perkuliahan. Wah, seru banget ya. Pada episode kali ini, kita mau bahas isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu tentang integritas dan akhlak di dunia akademik. Bener banget, tahu nggak sih? Apa tuh? Sekarang tuh di dunia akademik lagi marak-maraknya plagiarisme, pemakaian AI tanpa batas sampai praktik kecurangan saat ujian. Iya Nin, dan mirisnya tuh hal-hal kayak gini sering banget dianggap sepele dan dinilai wajar-wajar aja. Padahal kalau kita bicarakan, ini tuh benar-benar nunjukin kalau adanya krisis integritas dan menurunnya akhlak dalam akademik. Nah, makanya lewat podcast ini kita tuh mau ngajak kalian buat bareng-bareng kita memahami akar dari masalah ini dan sama-sama buat cari solusinya. Yuk kita simak pembahasan pada podcast kali ini. Sampai selesai. Nah, jadi gini Nda. Menurut jurnal yang udah aku baca, pendidikan karakter itu sebenarnya usaha yang terencana buat menanam nilai-nilai positif ke dalam diri kita. Nah, dalam Islam, moralitas tuh lahir dari keyakinan batin yang kuat. Makanya Rasulullah diutus ya salah satunya tuh untuk menyempurnakan akhlak gitu. Oh gitu Nin. Aku juga ingat bahwasannya di Quran surat Al-Qalam ayat 4 disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW punya akhlak yang super mulia. Terus juga Imam Al-Ghazali pernah berkata, akhlak tuh udah menempel banget di jiwa kita. Jadi misal di kampus, kejujuran akademik tuh harus keluar dari dalam hati kita yang paling dalam. Bukan cuman karena takut dimarahin dosen atau enggak karena takut nilai mata perkuliahan kita dikurangin. Bener banget. Nah, jurnal itu juga tuh nandain kalau akhlak yang baik atau yang biasa kita dengar akhlakul karimah tuh adalah pondasi peradaban. Wah, kenapa akhlakul karimah tuh menjadi pondasi peradaban kita, Nin? Nah, soalnya akhlak yang bagus bikin kita tuh jadi orang-orang yang bertanggung jawab dah. Nah, ilmu yang kita dapat tuh harus dijaga. Jadi bener-bener dipakai dan kalau nyebarin tuh juga kita tuh harus penuh dengan rasa tanggung jawab. Ibnu Sina mengatakan tujuan belajar bukanlah untuk mencari ketenangan atau kedudukan yang tinggi, melainkan untuk memperbaiki diri dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi intinya mencari ilmu itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan hanya untuk urusan dunia saja. Bener banget. Kalau kita mengaitkan dengan kondisi saat ini, praktik menyontek di perguruan tinggi malah menjauhkan kita dalam esensi ilmu itu sendiri. Nah, alih-alih berguna, itu tuh membuat orang lain kehilangan kepercayaan dengan kita. Iya Nin, lalu ada juga nih hadis riwayat Imam Ahmad yang mengingatkan kita bahwa misi utama Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dalam konteks akademik, akhlak yang mulia itu termaksud di dalam adanya kejujuran iman. Nah, dari hadis tadi jadi makin jelas ya. Jadi itu tujuan pendidikan kita tuh bukan cuma memberikan fakta ataupun teori ke otak mahasiswa aja, tapi juga membentuk manusia yang punya akhlak luhur kan ya. Nah, betul banget nih. Kita sering banget nih dengar pepatah yang bilang ilmu tanpa akhlak itu buta, akhlak tanpa ilmu itu timpang. Itu bukan cuma omong kosong. Kalau kita pahami lebih dalam lagi, dunia perkuliahan
seharusnya jadi tempat untuk kita tumbuh, di mana kepribadian dan otak kita bisa maju bareng dan saling dukung satu sama lain. Tapi sayangnya kebiasaan kayak nyontek atau plagiarisme itu malah bikin rusak tempat tumbuh itu. Baru-baru ini tuh aku baca jurnal tentang integritas akademik. Nah, di jurnal ini tuh ngebahas inti integritas akademik itu ada 5 hal pokok, kayak jujur, percaya, adil, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, pas kita nyontek, kelima hal ini kita langgar semua. Dampaknya tuh bukan cuma buat diri sendiri, tau dah. Iya Nin, dampaknya bisa berpengaruh ke seluruh sistem, dan kalau pelanggaran akademik dibiarkan, bisa bikin kredibilitas ijazah dan nilai universitas itu sendiri jadi diragukan. Bayangin aja nih, kalau banyak lulusan yang kemampuannya dipertanyakan karena dibangun dari ketidakjujuran, akhirnya masyarakat luas yang kena imbasnya. Betul dah, dari sisi kita, dampaknya tuh lebih dalam lagi tahu. Seperti di buku Pendidikan Karakter dan Akhlak, pendidikan yang benar itu proses buat menyempurnakan akhlak. Nah, kalau di kampus kita, mengabaikan ketidakjujuran itu berarti kita tuh gagal dalam tugas menyempurnakan akhlak itu sendiri. Nah, kita tuh malah ngebiarin penyakit hati kayak yang dilarang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, dari ayat ini menyontekkan jelas-jelas mencampurkan yang kemampuan asli dengan yang batil. Nah, itu tuh hasil curang. Pas banget, dan mungkin masalahnya tuh dari cara kita memahami ilmu itu sendiri. Jadi waktu kita cari ilmu lewat cara yang curang, kita bukan cuma melanggar aturan kampus, tapi juga jauh dari makna ilmu yang sejati. Kita kehilangan berkahnya. Rasulullah SAW diutus buat menyempurnakan akhlak, dan akhlak yang mulia itu seperti pada Quran surat Al-Qalam ayat 4 adalah, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, jujur. Ya, ini menjadi pilar utama dari budi pekerti hebat itu. Oh iya, jadi tuh pada intinya ada banyak sudut pandang seperti rusaknya karakter dan spiritualitas kita sendiri ya. Iya, benar-benar. Dari segi akademik, kita bisa merusak kepercayaan dan kredibilitas ilmu. Ya, makanya bangun kesadaran soal integritas akademik itu penting banget. Bukan cuman buat menghindari hukuman, tapi sebagai bentuk ibadah dan komitmen kita pada kebenaran. Nah, solusinya tuh bisa dimulai dari mengubah tujuan belajar kita terlebih dahulu, dah. Gimana tuh caranya? Pendidikan karakter itu perlu disatuin dan dijalanin terus-menerus. Tahu nggak kamu contohnya tuh kayak apa? Apa aja contohnya? Nah, contohnya tuh seperti berperilaku jujur, terus mengembangkan kepercayaan kita dan orang lain. Nah, terus kita tuh juga harus bertanggung jawab nih. Oke, kalau di level kampus mestinya tuh ada program matrikulasi akhlak nggak sih? Iya sih, benar. Matrikulasi akhlak akademik dilakukan pas awal perkuliahan, ditambah sistem nilai yang bikin susah buat kita berbuat curang. Terus juga dosen juga harus jadi panutan integritas buat kita. Benar. Terus peran kita sebagai mahasiswa tuh kayaknya tuh kita tuh harus jadi agen perbaikan dan teladan nggak sih? Ya, benar-benar. Mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, itu tuh kita tuh harus
mulai stop menyontek, terus memanfaatkan teknologi dengan bijak. Nah, dan juga kita tuh bisa membantu teman-teman kita sendiri buat belajar jujur dalam akademik ini. Ya, jadi teknologi seperti AI bisa kita manfaatkan dengan cara yang bijak seperti digunakan untuk aplikasi belajar yang kolaboratif ataupun untuk forum diskusi yang sehat. Dengan begini, teknologi nggak cuman buat kita nyontek atau plagiarisme, tapi justru jadi alat bantu kita untuk bangun integritas. Nah, intinya krisis integritas akademik itu merupakan cerminan dari krisis moral. Nah, oleh karena itu, sudah saatnya kita tuh mengembalikan pendidikan karakter dan akhlak sebagai ruh dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi, ilmu tanpa akhlak akan kehilangan arah dan akhlak tanpa ilmu akan menjadi timpang. Melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan akhlak Islam, integritas akademik dapat dibangun secara berkelanjutan. Nah, kami berharap apa yang telah kita bahas dalam pojok ngobrol kita hari ini dapat menjadi bahan refleksi untuk kita semua, khususnya sebagai mahasiswa untuk lebih jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam menjalani proses akademik. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan menghentikan plagiarisme, menjauhi kecurangan, serta memanfaatkan teknologi termaksud kecerdasan buatan seperti AI secara bijak dan bertanggung jawab. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua menjadi generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga kuat dalam akhlak dan integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngomongin soal akhlak dalam akademik, kita tuh juga harus punya akhlak yang baik kepada dosen. Nah, contoh yang sering banget kita lalaikan tuh yang pertama, zona waktu dosen. Bayangin dosen tuh punya jadwal kelas, riset, ataupun rapat. Nah, saat kita minta janjian konsultasi, misal jam 10, kita tuh harus datang 10 menit sebelum waktu janjian kita. Jadi kita tuh harus datang jam 9:50 dan kita tuh udah harus siap dan udah harus di tempatnya. Jangan pas udah jam 10 lewat itu tuh kita baru nyampe. Kita tuh nggak boleh menyanyiakan waktu. Dengan kita datang tepat waktu, itu tuh dinamakan respect terhadap waktu dosen. Nah, terus selesai konsultasi tuh jangan mengulur waktu dengan menanyakan hal yang di luar topik yang udah kita sama dosen setujuin di awal, supaya ini tuh efisien waktu antara kita dengan dosen. Terus adab yang kedua itu tuh adab chat ke dosen. Jika kita chat ke dosen, jangan lupa untuk memberikan salam, kemudian memperkenalkan diri kita dan menyampaikan langsung ke intinya. Nah, misalnya nih kayak selamat siang Pak Budi, saya Animin dari Prodi Farmasi, mau konfirmasi untuk tugas bla 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 gini. Jadi langsung ke intinya, perkenalan dulu. Bandingin deh sama kayak kita ngechat dosen nih, cuma bilang Pak tanda tanya gitu doang, nggak langsung ke intinya, itu tuh nggak sopan. Terus yang ketiga, seni adalah mendengarkan. Nah, saat di kelas, coba kita tuh memperhatikan dosen yang sedang menjelaskan. Kita tatap matanya, kita ngangguk-ngangguk.
terus kita tuh memberikan ekspresi yang seolah-olah kayak kita tuh mengerti apa yang udah dijelaskan dan kita juga mengerti. Nah, dengan kita memberikan ekspresi seperti itu, memberikan perhatian, dosen yang mengajar ke kita tuh jadi merasa dihargai. Dengan kita menjadi pendengar yang aktif, itu tuh benar-benar bentuk akhlak yang nyata. Jadi membuat dosen semangat mengajar dan membuat mereka merasa dihargai. Nah, terus ujian sebenarnya saat kita tuh merasa gak setuju atau kita tuh membuat alasan seperti dosen tuh bilang A, terus kita tuh membaca nih di jurnal dan ternyata tuh B. Jadi kita tuh jangan langsung menyela. Coba kita bilang, maaf Pak, izin menambahkan, kalau saya baca di penelitian bla 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 ada temuan B yang lebih menarik. Kira-kira dalam konteks ini gimana sih cara kita nyikapinya? Nah, jadi di sini tuh kita tuh mengajak berdiskusi, bukan menjadi kontroversi. Jadi di sini tuh dosen menjadi dosen yang baik tuh akan mengapresiasi kita. Kemudian yang kelima itu tuh kejujuran. Jadi contohnya nih, kita telat kumpulin tugas karena manajemen kita sendiri yang buruk. Nah, daripada kita membuat alasan palsu kayak misal laptopnya rusak atau kita pergi ke kondangan, nah coba kita tuh jujur aja. Kayak, Pak, saya minta maaf, saya belum bisa mengumpulkan tugas tepat waktu karena gini, karena manajemen saya yang kurang baik. Jadi apakah masih boleh mengumpulkan besok dengan konsekuensi pengurangan nilai? Nah, dengan seperti itu, dengan kejujuran ini tuh menunjukkan tanggung jawab dan kedewasaan kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Jadi dosen tuh bisa aja marah, tapi dosen tuh juga akan respect kepada kita dengan kita berkata sejujur-jujurnya. Terus yang keenam itu tuh ucapan terima kasih yang spesifik. Nah, jangan cuma berkata makasih Pak. Nah, jangan cuma gitu doang. Saat selesai presentasi, coba kita bilang terima kasih banyak Pak atas masukan. Untuk bagian ini sangat membuka wawasan kita. Atau di akhir semester, kita tuh coba memberikan ucapan yang spesifik seperti terima kasih Pak atas semester ini. Dengan cara Bapak kasih contoh studi kasus yang sangat membantu. Nah, ini tuh menunjukkan kalau kita tuh benar-benar memperhatikan apa yang dijelaskan oleh dosen. Dan ini tuh bukan sekedar formalitas aja. Terus yang ketujuh itu tuh bagaimana kalau dosennya tuh galak. Nah, cara ngajarnya tuh ngebosenin. Nah, di situ tuh justru akhlak dan perilaku kita tuh diuji. Jadi tetaplah profesional, kayak memenuhi kewajiban, terus komunikasi yang tetap santun. Nah, kita tuh jangan ikut-ikutan bergosip sama teman-teman yang lain. Nah, ini tuh kenapa? Nah, di sini tuh karena di mata kampus dan jaringan profesional, reputasi kita sebagai orang yang bisa diajak kerjasama dengan siapapun itu tuh sangat berharga. Jadi dosen galak itu seringkali punya standar tinggi dan jaringan yang luas.
kalau kita bisa melewatinya dengan baik, mereka justru bisa menjadi sponsor terkuat kita. Nah, untuk merekomendasikan beasiswa ataupun magang ataupun pengalaman baik yang lain. Nah, jadi semua contoh tadi pada intinya itu adalah membangun relasi dengan respect, empati, dan komunikasi yang dewasa. Jadi kita nggak cuma menjadi mahasiswa yang baik, tapi kita melatih diri menjadi lebih profesional yang mempunyai etos kerja yang bagus. Nah, manfaatnya itu langsung. Jadi dosen tuh lebih terbuka memberikan ilmu ekstra kepada kita, memberikan peluang riset ataupun magang yang lebih gampang kita dapat